Ya, saya melihat pasangan Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini hanya didukung oleh 5 kursi saja. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luki, kelihatannya ini kurang realistis menurut saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pengembangan pariwisata Indramayu tentu ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Pertama, promosi pariwisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun dari daerah lain. Yang kedua, kita melakukan penyelenggaraan festival seni adat budaya di tingkat kecamatan, kabupaten secara rutin dan teragenda. Memberikan fasilitas pengembangan industri kreatif yang berbasis pada keunggulan daerah dan kearifan lokal. Memberikan fasilitas pendampingan, pengembangan dan peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata terhadap objek wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat ataupun BUMDes. Pembangunan dan peningkatan objek daerah tujuan wisata ODTW sebagai destinasi pariwisata, wisata religi maupun wisata kuliner, wisata alam dan lain-lain. Mendorong dan mempermudah kegiatan konser, show dan lain-lain yang dapat meningkatkan kunjungan wisata. Lalu kemudian pembangunan dan peningkatan kawasan Pulau Biawak sebagai destinasi wisata nasional yang berwawasan lingkungan. Dan tentu saja itu semua bisa terlaksana bila mana kita memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk akses kepada kawasan-kawasan wisata di Indramayu. Saya melihat ada salah satu potensi wisata di Ciwado, itu luar biasa sekali. Saya sudah datang ke sana dan sayangnya sampai hari ini memang jalanannya sangat rusak dan tidak dikelola dengan baik. Lalu kami juga melihat bahwa ada beberapa objek-objek wisata yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah daerah sebelumnya, seperti di Dayung itu ada objek wisata waterboom, ada juga semacam taman-taman bermain yang edukasi yang semenjak Covid ditutup lalu tidak dibuka kembali. Dan itu sangat rugi masyarakat sekitar karena yang tadinya warung-warung rame, yang tadinya ada kegiatan ekonomi di situ sekarang menjadi mati suri dan kami khawatirkan akan mati selamanya. Jadi kita akan melakukan revitalisasi, kita akan membangkitkan kembali, kita akan bangun tempat-tempat yang sudah rusak, yang selama ini ditelantarkan selama 3 tahun, terlantar bagaikan buat tempat uji nyali. Nanti kita bersihin, kita beresin, kita fasilitasin dan kita top up supaya bisa menjadi objek wisata berbasis man-made di Indramayu. Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak waktu masih tersisa? Ya, dan tentunya peran pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati bukan cuma hanya ngomong saja, tapi memang berbasis anggaran. Kita akan mengajukan anggarannya dan kita akan lobby kepada DPRD untuk bisa melakukan penganggaran yang optimal. Tahan Bapak. Tidak. Iya. Insya Allah itu akan kita lakukan, artinya melakukan revitalisasi, kita akan perbaiki kembali tempat-tempat yang sekarang sudah menjadi uji nyali, menjadi objek wisata yang optimal. Ya, saya kira untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata ini juga perlu anggaran. Ya, saya melihat pasangan Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini hanya didukung oleh 5 kursi saja. Sementara segala sesuatunya ini harus disetujui oleh parlemen. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luki, kelihatannya ini kurang realistis menurut saya. Demikian, terima kasih. Mungkin tidak realistis bagi paslon 01. Mungkin terlalu sulit untuk Anda, tapi sebenarnya mudah sekali Pak. Kita tinggal datang, kemarin saya sudah datang ke objek-objek wisata yang menjadi uji nyali, yang sudah pada rusak. Kita tinggal datang, kita hitung saja Pak, itu kerusakannya tidak terlalu banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah objek wisata itu kan pakai uang rakyat. Ratusan miliar uang rakyat menjadi onggokan bangunan tidak kepake. Kenapa tidak ditambah saja mungkin 1 miliar, 2 miliar, mungkin 5 miliar katakanlah. Itu bukan satu hal yang fantastis atau tidak realistis. Menurut saya sangat masuk akal sekali untuk hanya melakukan renovasi-renovasi. Dan insya Allah dengan adanya renovasi tersebut, maka masyarakat Indramayu terhibur, lalu objek wisata itu aktif, hidup, dan orang dari luar Indramayu bisa masuk, maka ada perputaran ekonomi. Dan itu sangat simpel Pak. Saya juga heran kenapa Bapak bisa sampai bilang itu tidak realistis. Menurut saya sangat make sense sekali. Dan yang kedua, bahwa Indramayu itu juga bukan hanya objek wisata semacam itu, tapi saya lihat bahwa ada perkebunan, pertanian yang bisa menjadi objek wisata, semacam wisata man-made yang dibuat oleh manusia. Itu ada di Segeran,
itu bisa petik jeruk di situ. Jadi bisa datang petik jeruk, bisa juga ada wisata petik mangga dan lain-lain. Jadi insya Allah bahwa saya sangat optimis untuk objek wisata ini sangat masuk akal untuk dilakukan. Terkait tentang 5 kursi dan beberapa kursi, saya rasa kalau anggota Dewan DPRD adalah memang wakil dari rakyat, maka harus mendukung program-program yang pro rakyat. Hanya karena kita berbeda partai, bukan berarti kita mengesampingkan kepentingan rakyat. Bagi kami kepentingan rakyat adalah segala-galanya di atas kepentingan partai. Menurut saya kalau wakil rakyat memang benar-benar mau membela kepentingan rakyat, maka insya Allah program-program dari bupati yang baik dan benar dan memang bermanfaat untuk rakyat, maka akan dilakukan dengan baik dan benar. Baik. Insya Allah.